Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang transfusi darah ya. Jadi transfusi darah merupakan salah satu elektrolit ya. Jadi elektrolit itu tidak hanya air ya kan, darah termasuk cairan elektrolit ya. Kita membahas tentang infus ya, karena kalian sudah membahas tentang infus, kemudian faktor yang mempengaruhi keseimbangan juga kalian sudah mempelajari ya. Kita lanjut tentang transfusi darah ya. Nah, pengertian ya, jadi orang yang melakukan transfusi darah ini dia HB-nya di bawah 7 ya. Jadi kalau normal hemoglobin laki-laki dewasa itu sekitar 14 sampai dengan 18 gram ya per desiliternya. Kalau perempuan dewasa itu normalnya sekitar 12 sampai dengan 16 gram per desiliter ya. Jadi pengertian transfusi darah ya. Jadi transfusi darah ini merupakan salah satu prosedur medis yang sering dilakukan ya pada transfusi ya. Jadi ini nanti darah akan dimasukkan ke dalam tubuh ya melalui pembuluh darah vena menggunakan infuset khusus ya, bukan infuset yang biasa, khusus untuk transfusi darah ya. Nah, jadi prosedur transfusi ini sama dengan kalau kita memberikan cairan infus ya, hanya saja ini darah yang dimasukkan melalui pembuluh darahnya ya. Nah, transfusi darah juga sering dilakukan untuk mengganti darah yang hilang saat pembedahan atau akibat luka kecelakaan. Biasanya transfusi darah ini dilakukan apabila HB-nya kurang dari 7 ya. Nah, ada juga dokter yang menganjurkan HB8 harus transfusi karena dia akan melakukan operasi ya. Kemudian transfusi ini juga dilakukan jika tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah karena suatu penyakit yang lain ya. Jadi prosedur transfusi darah ini memakan waktu 1 sampai dengan 4 jam ya, tergantung berapa banyak darah yang harus ditransfusikan ya. Jadi biasanya darah itu tidak bisa lebih dari 4 jam dia di suhu ruangan biasa ya kalau darahnya. Nah, jadi macam-macam darah ya, biasa darah yang diberikan itu sel darah merah itu adalah darah WB dan PRC ya. Jadi darah WB ini atau kepanjangan adalah whole blood. Biasanya ini disediakan hanya untuk transfusi pada perdarahan masif ya, atau dia diberikan untuk perdarahan yang akut yang bisa menyebabkan shock hipovolemik serta bedah mayor ya, atau bedah yang sangat besar ya dengan perdarahannya lebih dari 1500 ml ya. Jadi whole blood ini akan meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen dan peningkatan volume darah ya. Jadi WB ini itu lebih kental dia darahnya ya. Jadi biasanya kalau WB ini dianjurkan pada pasien yang mengalami shock hipovolemik atau yang banyak kehilangan darah ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah PRC ya. Jadi sebenarnya PRC ini sangat umum ya, sangat umum, paling banyak diberikan kepada pasien ya PRC ini. Oke, PRC ini mengandung hemoglobin yang sama dengan whole blood. Bedanya adalah pada jumlah plasmanya ya, dimana PRC lebih sedikit mengandung plasma. PRC biasanya diberikan pada pasien dengan perdarahan yang lambat seperti pasien anemia atau pada kelainan jantung ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada rumus pemberian darah ya. Jadi, kalau kita memberikan darah menggunakan whole blood atau WB, darah WB, itu rumusnya HB dikali berat badan dikali 6 ml. Nah, kalau kita menggunakan PRC, rumusnya HB dikali berat badan dikali 4 ml ya. Misalnya nih contoh soalnya, HB pasien 8 gram. Jadi dokter menganjurkannya untuk dinaikkan menjadi 10 gram ya. Berarti kita kurangi dulu 8 dikurang 10. Berarti HB yang akan dibutuhkannya itu 2 gram lagi kekurangannya. Dan berat badan pasien tersebut adalah 50 kg. Kalau WB rumusnya tadi kan HB dikali berat badan dikali 6 ml. Kita kalikan aja 2 yang dibutuhkan tadi kan sisanya 2 dikali 50 dikali 6 sama dengan 600 ml WB. Ini sekitar 2 kantong WB ya, 2 kantong darah itu. Kemudian kalau dia PRC yang dianjurkan dokter, dia menggunakan PRC, rumusnya itu 2 dikali sisanya tadi kan 2 yang dia butuhkan, berarti 2 dikali 50 dikali 4 sama dengan 400 ml PRC. Ini sekitar 2 kurang dari 2 kantong ya PRC. Karena kalau dia PRC itu satu kantong, kalau WB itu satu kantongnya sekitar 250 sampai dengan 350 cc kalau dia WB penuh ya. Kalau dia PRC itu satu kantongnya berisi 150 sampai dengan 250 ml darah ya. Itu rumusnya. Berarti nanti kalian kurangkan dulu 8 dikurang 10 ya, jadi 2 gram yang dia butuhkan lagi hingga menjadi 10 gram karena dia mau menaikkan darah menjadi 10 gram ya. Oke ya, jadi kalau darah ini harus diberikan sesuai indikasi ya. Misalnya WB tadi dia perdarahan yang sangat hebat, makanya dianjurkan dokter menggunakan darah yang WB. WB ini darahnya lebih kental dia. Kemudian kalau PRC ya, jadi PRC ini dia biasanya diberikan pada pasien yang anemia ringan ya. Oke, donor darah, kita lanjut ke donor darah ya. Jadi bagaimana kita menghasilkan satu kantong darah itu adalah darah-darah para relawan ya yang ingin mendonorkan darahnya ya. Jadi kalau kita mendonorkan darah itu ada syarat klinis ya. Yang pertama, dia harus usianya 17 sampai dengan 60 tahun ya. Usia pun mempengaruhi, tidak dianjurkan anak-anak untuk transfusi darah ya. Kemudian berat badan minimum 45 kg ya. Kemudian juga temperatur tubuhnya harus 36,6 sampai dengan 37,5 derajat Celcius ya. Jadi kalau dia febris atau demam, dia tidak dianjurkan untuk transfusi darah ya. Kemudian tekanan darahnya harus baik, bisa 110, 120, kemudian 130 juga bisa. Karena kalau dia usianya 45 tahun, itu biasanya tekanan darahnya 130, 140 ya, apalagi dia laki-laki ya. Kemudian denyut nadinya juga 50 sampai dengan 100 kali per menit. Bisa melakukan donor darah ya, yang normal-normalnya aja sekitar 78 lah ya. Karena kalau donor darah ini tidak bisa sembarangan kita mendonorkan darah. Kita harus melihat dulu kesehatan kita, benar-benar fit enggak kita. Karena untuk mengganti kembalinya darah kita yang sudah kita donor itu sangat sulit ya.
Kalau tubuh kita aja tidak mampu untuk mengembalikannya, kita bakalan malah kita nanti yang akan didonorkan, yang transfusi ya. Oke, jadi kalau orang mendonor darah itu minimal HB-nya itu kalau wanita 12 gram baru bisa dia mendonorkan darahnya. Kalau laki-laki itu 12,5 gram baru bisa dia mendonorkan darahnya ya. Kemudian jumlah penyumbang per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbang sekurang-kurangnya 3 bulan. Keadaan ini harus sesuai dengan keadaan umum pendonor ya. Jadi kalau kita mendonorkan darah itu keadaan kita harus benar-benar fit, sehat ya. Jadi kita harus benar-benar sehat ya. Jadi setahun itu paling banyak itu 5 kali dia bisa mendonor. Itu kelang waktunya selama 3 bulan. Misalnya dia di bulan 1 dia mendonor, kemudian di bulan 4-nya dia baru mendonor kembali sebanyak 5 kali. Paling banyak, lebih dari 5 kali tidak dianjurkan ya. Dan kembali lagi harus dilihat juga keadaan pendonornya, keadaan umumnya sesuai dengan syarat klinis yang sudah ditentukan ya. Oke, kita lanjut nih. Ada juga seseorang yang tidak boleh menjadi pendonor ya, atau seseorang tidak boleh mendonorkan darahnya dengan keadaan. Yang pertama, dia penderita hepatitis B ya. Jadi hepatitis B ini merupakan salah satu penyakit menular melalui darah. Jadi kalau pasien yang menderita hepatitis B itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pendonor atau mendonorkan darahnya, itu tidak boleh. Kemudian pasien dalam jangka waktu 6 bulan sudah kontak pada penderita hepatitis ya, karena penyakit menular ini kita tidak tahu ya kan, bisa saja kita kontak dengan penyakit menular. Kemudian dalam jangka 6 bulan sudah tindih telinga atau tato. Nah ini kenapa tindih telinga atau tato itu tidak boleh, karena mereka takut adanya penyakit menular seperti penyakit HIV atau AIDS ya kan. Ini kan tertularnya melalui jarum suntik, jadi mereka takut. Itulah kenapa tidak boleh ya kan, karena kesehatan ini harus benar-benar, pendonor itu harus benar-benar sehat. Kemudian dalam jangka 72 jam sesudah operasi gigi itu tidak boleh juga ya, karena kalau dia operasi gigi atau operasi yang lainnya itu harus keadaan umumnya stabil ya. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan sesudah operasi kecil itu juga tidak boleh ya, karena kalau kita operasi kecil itu juga mengeluarkan darah ya. Jadi stamina kita dulu, stamina pendonornya harus benar-benar baik. Kemudian juga ada jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar, ini lagi lebih tidak boleh ya. Kemudian dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksin polio, influenza, kolera, tetanus, difteri, dan profilaksi itu juga tidak boleh melakukan donor darah ya, karena dia mengandung vaksin ya, itu tidak boleh ya. Kemudian menyusui juga tidak boleh, karena kalau ibu menyusui ini harus sehat, fit ya. Kalau dia mendonorkan darah, otomatis jumlah HB dia pun menurun ya kan. Kemudian ketergantungan obat ya, tidak boleh juga, karena apapun yang kita makan atau obat yang kita konsumsi itu juga mengalir ke darah ya. Kemudian alkohol akut dan kronik ya, jadi orang yang mengonsumsi alkohol yang sangat akut atau sangat parah lah begitu, itu juga tidak boleh ya mendonorkan darahnya ya.
atau orang yang ketergantungan obat juga tidak boleh ya. Nah, intinya kalau lebih tidak boleh orang melakukan pendonor ini adalah orang yang sedang mengidap penyakit menular seperti HIV atau AIDS atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi seseorang yang boleh mendonorkan darah adalah orang yang benar-benar sehat dan fit, dan HB-nya harus di atas minimal itu 12 gram kalau wanita, kalau laki-laki 12,5 gram ya HB-nya ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Nanti saya akan memberikan latihan, kalian bisa mengerjakan latihannya ya. Terima kasih, semangat belajar adik-adik.